perhatikan terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baiklah, sekarang Ibu minta coba buka buku temanya halaman 21. Nah, di situ ada gambar seorang anak yang tengah membayangkan cita-citanya. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apa sih itu cita-cita? Nah, cita-cita adalah impian atau harapan kita di masa depan. Nah, cita-cita ini itu adalah kunci yang akan menentukan kita ingin menjadi apa ke depannya. Sekarang Ibu ingin tanya, kalian semua pasti punya cita-cita kan? Pastinya. Nah, apa itu cita-cita kalian? Banyak ya, ada yang ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, ingin jadi guru, banyak sekali, ada banyak ya anak-anak Ibu semuanya cita-citanya. Ada yang ingin jadi guru seperti Ibu, terus ada juga yang ingin jadi dokter, ingin jadi pilot. Nah, semua cita-cita yang ingin kita capai itu disebut sebagai profesi atau pekerjaan. Nah, Ibu sudah bawakan sesuatu. Di sini ada pohon profesi. Bisa dilihat kan semuanya? Nah, pohon profesi. Nah, profesi itu bisa kita bedakan menjadi dua bagian. Ada profesi atau pekerjaan yang menghasilkan jasa dan ada juga profesi atau pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh dari profesi yang menghasilkan jasa itu ada polisi yang sudah berjasa membantu kita memberantas kejahatan, membantu kita mengatur lalu lintas di jalan. Nah, kemudian juga ada dokter yang jasanya digunakan atau berguna untuk menyembuhkan para pasien. Kemudian juga ada guru yang sudah berjasa memberikan kita ilmu yang berguna. Nah, ada lagi yang tahu contoh lainnya dari profesi yang menghasilkan jasa? Ada banyak ya, ada seperti pilot yang sudah membantu kita mengantarkan kita ke tempat tujuan. Terus ada juga suster atau perawat. Nah, kemudian ada profesi yang menghasilkan barang. Nah, profesi yang menghasilkan barang ini contohnya adalah petani. Nah, apa yang dihasilkan oleh petani? Ada banyak ya. Ada petani yang menghasilkan padi, petani yang menghasilkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Nah, kemudian di sini juga ada pedagang. Nah, pedagang ini juga pekerjaan yang menghasilkan barang. Dia menjual sayur-sayuran, makanan-makanan, dan ada banyak lagi lainnya ya. Kemudian di sini juga ada nelayan yang menghasilkan ikan-ikan di laut. Sekarang Ibu minta kepada anak-anak Ibu semuanya untuk membentuk beberapa kelompok yang beranggotakan itu maksimal 3-4 orang. Nah, sudah dapatkan kelompoknya masing-masing? Sekarang coba buka bukunya halaman 22. Di situ sudah ada sebuah puisi yang berjudul Cita-citaku. Ibu ingin kalian semua membaca puisi tersebut. Nah, setelah kalian membaca puisi tersebut, kita bersama-sama akan mengidentifikasi ciri-ciri dari puisi tersebut. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sekarang kita akan mengidentifikasi ciri-ciri dari puisi yang berjudulkan Cita-citaku ini. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan dan mencontohkan kepada anak-anak Ibu semuanya cara membacakan puisi Cita-citaku ini. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, setelah mendengarkan Ibu membacakan puisi yang berjudul Cita-citaku ini, barulah kita mulai untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari puisi ini. Nah, ciri-ciri dari puisi Cita-citaku ini, yang pertama adalah terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Kemudian baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian.
ketiga, setiap baris terakhir berbunyi kata vokal atau terkadang berupa huruf konsonan. Dan yang keempat, setiap baris terakhir berbunyi vokal kata teratur. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari puisi Cita-Citaku tersebut, Ibu minta masing-masing anggota kelompoknya membacakan puisi cita-cita tersebut ke depan. Nah, untuk kelompok lain, harap diperhatikan temannya dengan baik ya. Baiklah, perwakilan dari kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk membacakan puisinya ya. Baiklah, masing-masing dari perwakilan anggota kelompok sudah maju ke depan untuk membacakan puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ada nggak di sini anak-anak Ibu yang bercita-cita menjadi dokter hewan? Ada ya? Nah, sekarang Ibu juga ingin tanya, apa sih tugas utama dari dokter hewan tersebut? Iya, betul. Tugas utama dari dokter hewan pastinya adalah untuk membantu menyembuhkan para hewan-hewan yang sakit. Nah, anak-anak Ibu semuanya di sini ada nggak yang punya hewan peliharaan di rumahnya? Pastinya ada ya. Ada yang pelihara kucing. Nah, anak-anak Ibu semua yang pelihara kucing, kucingnya punya anak nggak? Punya ya. Jadi sekarang Ibu ingin tanya, bagaimana sih tahapan-tahapan pertumbuhan hewan itu dari yang awal, kemudian tahap selanjutnya sampai tahap yang terakhir? Ada yang tahu nggak? Sekarang Ibu sudah punya kartu-kartu yang bergambar pertumbuhan ayam. Nah, sekarang Ibu ingin minta satu orang, ada nggak yang tahu bagaimana susunan dari pertumbuhan ayam ini? Yang tahu silahkan maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Baiklah, itu sudah benar ya. Jadi urutan pertumbuhan ayam itu, yang pertama adalah mulai dari telur, kemudian telurnya menetas, kemudian tumbuh menjadi anak ayam, dan setelah menjadi anak ayam, tumbuh menjadi ayam yang dewasa. Nah, sekarang Ibu juga punya kartu pertumbuhan dari hewan kata. Nah, masih acak ya. Sekarang ada lagi nggak yang ingin maju ke depan untuk coba menyusun bagaimana susunan dari pertumbuhan katak dari awal sampai akhir? Nah, benar sekali ya. Jadi pertumbuhan dari seekor katak itu dimulai dari telurnya, kemudian menjadi seekor berudu atau sering disebut sebagai kecebong, kemudian berudu berkaki, kemudian tumbuh menjadi katak berekor, kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Setelah kita mengetahui bagaimana susunan dari pertumbuhan seekor hewan mulai dari awal sampai yang terakhir, sekarang Ibu minta coba buka bukunya halaman 23. Sudah dibuka ya. Nah, di situ ada latihan. Anak-anak Ibu semua, Ibu minta untuk mengerjakan latihan tersebut dari nomor 1 sampai nomor 5 di buku latihannya masing-masing. Bagi yang sudah siap, Ibu minta satu orang dulu untuk maju ke depan ya, untuk membacakan jawabannya. Nah, teman-temannya lain mohon diperhatikan dan dilihat ada nggak perbedaan ataupun persamaan yang terdapat antara jawaban kalian dengan jawaban yang dibacakan oleh teman kalian. Semuanya, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, atau sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin tahu apa saja sih sikap yang perlu kita bangun dalam menggapai cita-cita kita? Ada banyak ya sikap yang perlu kita gapai dalam membangun cita-cita kita. Yang pertama itu sikap disiplin, pantang menyerah, percaya diri, rajin belajar, dan banyak lagi sifat-sifat lainnya yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menggapai cita-cita kita untuk kedepannya. Anak-anak Ibu di sini semuanya suatu saat nanti bisa menggapai cita-cita yang sudah kalian impikan selama ini, kalian akan menjadi orang-orang yang berguna bagi orang-orang lain di sekitar kalian. Misalnya jika kalian menjadi dokter,
kalian bisa membantu orang-orang lain untuk menyembuhkan penyakitnya. Kalau kalian jadi guru bisa membantu memberikan ilmu-ilmu. Kalau kalian jadi polisi membantu menertibkan jalanan lalu lintas atau membantu menangkap para penjahat. Nah, itu semua adalah manfaat-manfaat yang akan kita berikan kepada orang lain jika kita bisa menggapai cita-cita kita. Nah, bagi anak-anak ibu tadi semuanya yang punya hewan peliharaan di rumahnya, itu agar dapat menjaga dan merawat hewan peliharaannya dengan baik, diberi makan dan disayangi. Tidak boleh ya menyakiti hewan, melukai hewan, atau menyia-nyiakan hewan, itu tidak boleh. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan semuanya dapat dipahami dengan baik dan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya.